Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menampilkan diri saya sendiri saat melakukan presentasi dikarenakan kamera laptop saya sedang tidak berfungsi. Langsung saja, perkenalkan nama saya Fuji Rahman, nomor BP 1810 1152 610405. Kelas Sistem Informasi 14, mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Dosen pengampu Ardisna Eskom Mkom, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah rancangan aplikasi atau software yang menjadi tugas digital entrepreneurs pada saat sekarang ini. Rancangan atau software yang telah saya rancang adalah platform online belajar pemrograman berbasis web. Kenapa saya memiliki impian tersebut? Karena setiap ada perkuliahan bahasa pemrograman, teman-teman bertanya kepada saya apakah itu untuk memperbaiki coding yang error atau belajar bersama. Di situ, saya mulai berpikir membuka platform online yang akan menghasilkan pundi-pundi rupiah dan mengamalkan ilmu yang didapat. Untuk mencapai impian tersebut, saya akan berkolaborasi dengan tenaga-tenaga IT untuk mengaplikasikannya. Dapat kita saksikan pada saat sekarang ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, kita harus bisa memiliki kreativitas yang tinggi, kritis dalam bertindak, cakap dalam berbicara, dan mampu berinteraksi dengan baik agar terciptanya sumber daya manusia yang diinginkan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus memahami dengan konsep 4C. Apa itu konsep 4C? Di dalam web nantinya, saya akan mengusung 4C di dalam web tersebut. Yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana pesan atau informasi yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh yang menerimanya. Misalnya, di dalam materi platform online tersebut, pemateri menyampaikan kata-kata yang mudah dimengerti atau mudah dipahami oleh siswa agar nantinya siswa bisa cepat lebih memahami tentang kode atau coding yang diajarkan. Penggunaan coding tersebut tepat atau tidak tepat saat kondisi tertentu. Yang kedua adalah kolaboratif atau kolaborasi. Bekerja sama dengan tenaga-tenaga IT yang ahli di bidangnya. Misalnya, kita merekrut web developer untuk mengajarkan pemrograman tentang web. Atau kita merekrut Android developer untuk mengajarkan pemrograman tentang Android. Tenaga-tenaga IT berkolaborasi merekrutnya sehingga materi yang diajarkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga adalah critical thinking, berpikir kritis. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah? Nantinya, dalam web programming tersebut atau platform online berbasis web tersebut akan dibentuk sebuah forum di mana nantinya pemateri, siswa dapat berinteraksi satu sama lain. Apabila terjadi coding yang error, maka siswa lain bisa bertanya atau melihat dokumentasi yang pernah diberikan sebelumnya sehingga coding yang sebelumnya error menjadi tidak error atau mengerti alur kerja dari program tersebut. Yang keempat adalah creativity dan inovasi, memikirkan apa yang belum ada sebelumnya. Dapat kita lihat sekarang, dunia telah memasuki dunia internet. Semuanya telah diatur oleh sistem. Kita ingin berbelanja hanya menggunakan handphone atau gadget saja. Lalu barang akan datang ke rumah kita, memikirkan apa yang belum ada sebelumnya. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam demo dari aplikasi software yang telah saya buat beberapa bulan sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara mendemokan aplikasi tersebut, saya akan menyampaikan beberapa rancangan atau use case diagram dari aplikasi tersebut. Nama dari aplikasi tersebut adalah platform online belajar pemrograman berbasis web. Yang pertama adalah use case diagram. Di dalam siswa tersebut terdapat 3 aktor. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah admin, yang ketiga tenaga pengajar atau pemateri. Siswa melakukan login melalui sistem.
lalu memilih kelas dan melakukan pembayaran. Nantinya kelas ini ada yang free, ada yang berbayar. Lalu admin memvalidasi siswa yang telah melakukan pembayaran, dan tenaga pengajar atau pemateri melakukan mengajar kelas sesuai dengan kelas yang dipilih oleh siswa. Tenaga pengajar bisa mengajar banyak siswa. Tenaga pengajar ini memberikan materi berupa bentuk video, dokumen, atau yang lainnya. Skenario sukses pendaftaran. Admin melakukan login ke dalam halaman admin, lalu masuk ke dalam halaman admin, lalu pilih administrasi, pilih daftar siswa. Dan siswa menginput data dan melakukan simpan data. Sedangkan sistem melakukan operasi yang telah dipilih oleh user. Usernya adalah siswa dan admin. Lalu menampilkan data siswa di halaman depan daftar siswa pada halaman administrasi. Lalu kelas diagramnya adalah siswa, username, password kelas. Sedangkan admin, ID admin, dan nama. Sedangkan tenaga pengajar, ID pengajar, nama pengajar, lalu bahasa programan yang diajarkan. Lalu activity diagram melakukan login. Yang pertama, siswa masuk ke halaman login, lalu sistem menampilkan menu login, dan siswa menginputkan username dan password, lalu klik login, dan sistem membuka koneksi ke database, lalu melakukan validasi terhadap username dan password yang dimasukkan. Apabila berhasil, maka sistem langsung beralih ke halaman utama. Jika gagal, menampilkan proses data siswa yang salah, lalu data gagal tersebut kembali menginputkan username dan password. Melakukan registrasi, dan yang ini adalah yang keempat, sequence diagram. Sequence diagram admin login. Admin menggunakan login, lalu dicek data log admin, lalu konfirmasi. Pendaftaran, buas ini adalah user, menginputkan username, lalu dikonfirmasi, lalu username, konfirmasi register, dan konfirmasi sukses. Demikianlah hasil dari rancangan UML use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan activity diagram dari platform online belajar pemrograman berbasis web. Langsung saja masuk ke dalam demo dari aplikasi atau rancangan yang telah saya buat beberapa bulan sebelumnya. Yang pertama adalah langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat website portofolio, di mana website portofolio ini menjadi nilai jual bagi saya, dan apabila telah diakses oleh khalayak umum, maka akan menjadi nilai jual, dan beberapa project yang telah saya lakukan akan saya masukkan ke dalam website portofolio ini, dan nantinya klien akan percaya kepada saya untuk membuatkan sebuah program. Beberapa project yang telah saya lakukan, yang pertama adalah web programming UPY-PTK. Beginilah tampilan dari web programming UPY-PTK. Nantinya ini adalah rancangan dari web belajar online berbasis web. Nanti akan saya demokan project detailnya. Web ini dibuat memudahkan khususnya mahasiswa UPI dalam mencari materi tentang pemrograman, dan tujuan ke depan web ini sebagai pembelajaran online pemrograman yang dibuka untuk umum. Tanggal pembuatannya Desember 2020. Bahasa markupnya HTML dan CSS, dan bahasa pemrogramannya adalah JavaScript. Yang kedua adalah ini adalah halaman admin. Halaman admin dari web programming UPY-PTK. Di sini admin bisa melakukan ubah data, menghapus data, menambah data, dan mencari data. Lalu proyek yang ketiga adalah sistem informasi perpustakaan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Tanggal pembuatannya Desember 2020.
Program ini dibuat untuk pembelajaran mengenai Java NetBeans. Dapat kita lihat beginilah tampilan dari sistem informasi perpustakaan. Ada menu anggota, buku, pinjam buku, kembali buku, dan kembali. Ini adalah bentuk dari entry data anggota. Yang ini adalah entry data buku, pinjam buku, tabel transaksi dari pinjam buku. Yang terakhir adalah entry kembali buku. Yang ini adalah makro VBA Excel. Ini merupakan proyek pertama saya di tahun 2021. Seseorang meminta saya untuk membuat form pendaftaran pasien yang menggunakan database-nya Excel, Microsoft Excel, sedangkan tampilan formnya menggunakan VBA Excel. Dan ini merupakan proyek pertama saya di tahun 2021 menggunakan bahasa VBA Excel. Pembuatannya Januari 2021. Dan ini telah menghasilkan pundi-pundi rupiah di dalam digital entrepreneur saya. Sedangkan sistem informasi akuntansi merupakan tugas perkuliahan dari sistem informasi akuntansi. Sedangkan Visual Fox Pro-nya merupakan tugas dari sistem informasi akuntansi yang dibuat pada April 2019 kemarin. Lalu di dalam menunya terdapat kontak atau hubungi saya. Saya mencantumkan nomor telepon, email, dan alamat. Jika klien ingin menghubungi saya, bisa menghubungi nomor telepon, bisa melalui email, atau bisa langsung datang ke alamat saya. Beginilah tampilan dari website portofolio saya yang akan menjadi nilai jual atau menjadi daya tarik bagi khalayak untuk mempercayakan membuat suatu program kepada saya. Langsung saja masuk ke dalam platform online belajar web pemrograman. Beginilah tampilan dari web programming UPY PTK. Namanya adalah web programming UPY PTK. Di sini ada menu beranda, menu belajar, menu login, dan menu register. Beginilah tampilan awal atau front end dari web programming UPY PTK. Di sini ada kursus online, materi berupa video, modul materi source code. Yang kedua adalah forum diskusi, berdiskusi dengan instruktur dan siswa lain untuk memecahkan permasalahan dan menambah pengetahuan. Yang ketiga, kuis untuk mengevaluasi hasil belajar dan pemahaman kita. Apa saja yang bakal kita dapatkan di kelas ini? Yang pertama adalah 50 lebih video pembelajaran. Yang kedua, file dan aset project. Yang ketiga, grup Telegram private. Kelas yang akan saya ajarkan pada web programming ini adalah kelas HTML, kelas CSS, kelas JavaScript sebagai front end-nya. Sedangkan untuk back end-nya, kelas PHP dan kelas JavaScript. Demikian inilah hasil dari front end web programming UPY PTK yang nantinya akan menjadi platform online belajar pemrograman berbasis web. Lalu kita masuk ke dalam halaman admin dari web programming UPY PTK tersebut. Pertama, kita inputkan username admin, passwordnya kita inputkan, kita klik remember me, klik login. Maka telah berhasil memasuki halaman admin dari programming UPY PTK tersebut. Dapat kita lihat ini adalah kode kelasnya. Kelas belajar tentang apa, Java dasar atau PHP, pertemuan keberapa, pengajarnya siapa, tahun materi dibuat. Lalu kita juga bisa menambah data materi, mengubah materi, dan menghapus materi. Kita coba untuk mengubah materi. Misalnya kita ingin mengubah kelasnya menjadi kelas HTML. Pertemuan kedua, pengajarnya adalah Razi.
tahun 2021. Kita pilih materinya. Kita klik open. Kita klik ubah data. Maka akan muncul sebuah informasi data berhasil diubah. Dapat kita lihat materinya telah diubah, pengajarnya Razi dan kelasnya HTML. Lalu jika kita ingin menghapus sebuah data, misalnya kita ingin menghapus kode kelas dengan UPI 003 dengan kelas PHP pertemuan 1 dengan pengajar Febri Hadi, kita ingin menghapus. Jika kita klik batal, maka data tersebut gagal kita hapus. Sedangkan kita klik OK, maka akan muncul informasi data berhasil dihapus. Dapat kita lihat data dari UPI 003 tadi, kelas PHP, tidak ada lagi di dalam halaman admin. Lalu kita bisa menambah data materi. Misalnya kita ingin membuat UPI 003 kelas JavaScript pertemuan 2, pengajarnya adalah Agung, tahun 2021. Kita pilih materi, kita klik tambah data, maka akan muncul informasi berupa data berhasil ditambahkan. Dapat kita lihat kelas dengan kelas JavaScript pertemuan 2, pengajar Agung, tahun 2021. Lalu di sini ada juga form pencarian, dimana jika kita ingin mencari kelas HTML, kita klik cari data, maka akan muncul kelas dengan nama HTML. Jika kita ingin mencari data UPI 003 kode kelasnya, maka akan muncul kelas JavaScript. Jika kita ingin mencari tahun 2020, kita klik cari data, maka akan muncul materi pada tahun 2020. Jika kita ingin mencari huruf U saja, maka semua data akan muncul yang berhubungan yang ada huruf U. UPI, pertemuan U, Agung U. Jika kita ingin mencari UPI 004, kita klik cari data, maka tidak ada data dengan kode kelas UPI 004. Kita klik UPI saja, kita klik cari data, maka akan muncul semua data. Beginilah dari tampilan halaman admin dari web programming UPI YPTK, di mana admin bisa mengupload suatu data ke dalam web programming ini, dan admin juga bisa menghapus atau menambah data materi. Jika kita logout, misalnya kita klik admin sebagai username, kita inputkan sembarang dari password, kita klik remember me, kita klik login, maka database akan memvalidasi username atau password salah. Hal ini telah kita cegah karena akan ada celah keamanan dari web tersebut. Kita klik admin, kita klik passwordnya, kita klik remember me, kita klik login. Nah, jika kita benar menginputkan username halaman admin, jika kita gagal, maka akan muncul informasi username atau password salah. Inilah tampilan dari halaman admin dari web programming UPI YPTK. Lalu saya akan menampilkan project pertama saya di tahun 2001 yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Project ini menggunakan Microsoft Excel sebagai database-nya dan VBA Excel, makro VBA Excel sebagai form pendaftarannya. Kita klik nomor registrasi, misalnya 180405 dengan nama Fuji Rahman. Kita jenis kelamin laki-laki, status pasien BPJS, kita pilih foto.
misalnya fitur, kita klik ambil, kita pilih foto, kita tambah, data telah ditambah. Jika kita ingin mengklik data Fujur Rahman, jika kita ingin edit data Fujur Rahman, data telah diedit. Jika kita ingin menghapus data Fujur Rahman, data telah dihapus. Kita klik keluar, maka data Fujur Rahman tersebut tidak ada lagi di dalam database Microsoft Excel. Ini adalah project pertama saya di tahun 2021. Lalu ini adalah website portofolio web programming UPTPK, halaman admin dari web programming UPTK, dan ini adalah tugas perkuliahan dari sistem informasi akuntansi. Lalu nantinya ini akan saya beri link menuju GitHub saya jika teman-teman ingin melihat source code dari web programming UPTPK ini dan source code dari website portofolio saya ini. Saya akan mencantumkan link GitHub saya di deskripsi nanti jika teman-teman ingin mempelajari atau melihat source code dari tampilan website saya tersebut. Dan ini adalah halaman admin. Dan inilah hasil dari tugas digital entrepreneur di masa saat sekarang ini yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang nantinya akan menjadi modal bagi saya untuk membuat sebuah web programming UPYPTK. Demikianlah hasil video saya. Kalau ada salah dengar, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.